kami dari kelompok 4B TPB 9 yang beranggotakan Loisrai Vigo dengan NIM 1213231. Lalu ada Raditya Fatkaromatozaki dengan NIM 1214398. Lalu ada Rifanska Rafael Semiring dengan NIM 1214387. Lalu ada Tarisa Jannah Fatihah dengan NIM 1214391. Lalu ada Zidan Ramadan dengan NIM 121130109. Pada penelitian RBL kali ini, kelompok 4B akan mengangkat topik tentang pengaruh tegangan dan lilitan kawat terhadap kinerja motor DC pada jembatan penyeberang. Motor listrik. Prinsip kerja dari motor listrik adalah kebalikan dari prinsip kerja generator. Jadi sebuah generator dapat dijadikan sebagai motor listrik jika dialiri arus. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Untuk gaya yang bekerja pada motor listrik adalah prinsip gaya Lorentz, di mana gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Untuk memahami konsep dari gaya Lorentz ini, terdapat cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Pada kaidah tangan kanan, ibu jari tangan kanan menunjukkan arah arus listrik yang mengalir. Telunjuk kemudian menunjukkan arah dari medan magnet. Adapun jari tengah dan telapak tangan kanan menunjukkan arah gaya magnet atau gaya Lorentz. Arah medan magnet dan arus listrik akan selalu tegak lurus. Hal tersebut dikarenakan medan magnet dan arus listrik membentuk gelombang elektromagnetik yang bidangnya tegak lurus satu sama lain. Rumus gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki rumus F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, dengan F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan medan magnet, I sama dengan kuat arus listrik, L sama dengan panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet, lalu theta besar sudut yang membentuk antara medan magnet dan arus listrik. Alat yang kami gunakan pada percobaan kali ini meliputi power supply, tang potong, tang jepit, obeng, dan multimeter. Untuk bahan meliputi kawat tembaga, kabel, stick es krim, lem tembak, dan DC motor atau stepper motor. Pada RBL kali ini kami ingin membuat penerapan dinamo pada jembatan gantung, di mana dinamo nantinya akan menggerakkan jembatan gantung tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke penerapannya, kami akan bereksperimen tentang bagaimana karakteristik atau dinamo dapat bekerja. Pada tahap eksperimen ini kami melakukan 4 kali percobaan dengan variasi 15 lilitan dan 10 lilitan, dan variasi tegangan berkisar dari 3 volt dan 5 volt. Berikut adalah eksperimen yang kami lakukan dan variabel-variabelnya yang tertera di dalam video. Langkah-langkah untuk membuat eksperimen ini adalah dengan menggunakan stick es krim sebagai gagangnya, ditempeli oleh lem, kemudian lilitkan tembaga dalam bentuk melingkar dengan variasi 10 dan 15 lilitan, dan menggunakan power supply untuk menggerakkan motor dengan variasi tegangan 5 volt dan 3 volt dengan arus yang konstan, yaitu 3 ampere. Kemudian kami menambahkan magnet yang terletak di bawah dari kumparan untuk menggerakkan kumparan ketika kumparan diberikan listrik, dan gerakan ini akan menghasilkan perputaran yang dapat kami manfaatkan untuk menggerakkan jembatan gantung.
Dari keempat percobaan yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa perputaran berbanding lurus dengan voltasenya, di mana kami akan jabarkan ke dalam 4 data sebagai berikut. Dari data yang telah kita catat tadi, jika kita masukkan ke dalam prinsip dari gaya Lorentz atau rumus dari gaya Lorentz, maka dapat kita dapatkan data sebagai berikut. Di sini terdapat data gaya yang telah kita paparkan di beberapa percobaan sebesar dengan satuan B. Ini karena B tidak kami tinjau, karena pada kawat melingkar berarus dengan rumus formula sebagai berikut, B sama dengan mu 0 I N dibagi dengan 2R, dapat kami simpulkan bahwa medan magnet akan berbanding lurus dengan jumlah arus dan lilitannya, dan dia akan berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa semakin besar arus yang kami masukkan dan jumlah lilitannya kami tambahkan, maka medan magnetnya akan semakin besar juga. Yang terakhir ada kelemahan dan kelebihan alat, di mana kelompok kami memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan dalam pembuatan alat. Yang pertama, kelebihan adalah berhasil membuktikan bahwa hukum Lorentz adalah benar. Yang kedua, penerapan motor DC dapat digunakan pada jembatan gantung. Yang ketiga, menggunakan barang bekas sepenuhnya. Yang keempat, percobaan sederhana dengan hasil yang memuaskan. Dan beberapa kelemahan yang terdapat di kelompok kami adalah pembuatan alat dan dalam skema pengukuran memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, karena jumlah lilitan dan kawat yang kami gunakan sangat besar, jadi alat kami cepat panas. Itu dapat dibuktikan dengan hukum Ohm. Yang ketiga, tidak menghitung nilai B karena prinsip yang didapatkan itu adalah sama. Yang keempat, prinsip jembatan yang terlalu sederhana. Demikian video RPL dari kelompok kami tentang penerapan motor DC pada jembatan gantung. Sampai jumpa di video selanjutnya.